Halo, selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya Greteria Yahya, kembali dari kelompok UTS SCM. Untuk grup manufaktur, kali ini saya akan memaparkan mengenai modul sales dari CRM dan order to cash. Ya, sebelum saya masuk ke dalam tahapan demo untuk CRM dan order to cash, saya sedikit akan menjelaskan mengenai bagaimana kami mendefine leads dari dua PT yang berbeda yang nanti akhirnya akan kami analisa dan evaluasi lebih lanjut sehingga dihasilkan customer yang memiliki opportunity untuk menghasilkan atau bertransaksi dengan PT Abadi Vita Farma. Kemudian selanjutnya kami akan mengirimkan quotation yang dilakukan oleh user sales. Jika quotation tersebut sudah disetujui bentuk dari penawaran harga dan kuantiti serta stoknya, maka akan dilanjutkan dengan pembuatan sales order dari user team sales. Kemudian sales order yang tercipta nanti akan men-trigger delivery order, di mana delivery order nanti akan diaturkan atau di-arrange oleh warehouse atau inventory, yang kemudian jika sudah dipastikan barang sudah diterima oleh customer, tim dari accounting itu akan membuatkan customer invoice. Ya, setelah customer invoice diterima dalam jangka waktu tertentu sudah ada pembayaran dari customer, selanjutnya tentu saja perusahaan akan menerima pembayaran dan hal ini harus dikonfirmasi oleh tim accounting. Sehingga untuk invoice dari transaksi tersebut nanti ke depannya itu akan ditandai bahwa sudah terbayarkan oleh pihak customer. Kemudian berikut skenario dari order to cash dari kelompok manufaktur kami, di mana bagian sales itu akan melakukan follow up terhadap dua leads atau calon pelanggan yang potensial dengan menghubunginya beberapa kali sampai menemukan sales opportunities. Setelah itu bagian sales harus mengubah kedua leads tersebut menjadi opportunities customer. Kemudian leads harus dirubah agar perusahaan dapat mengirim quotation kepada leads. Berikut adalah keterangan mengenai opportunity yang ada. Yang pertama adalah company-nya bernama PT Mensa Bina Sukses, di mana produk multivitamin yang akan dijual kategorinya adalah vitamin for general health, dengan produk vitamin yang akan kami tawarkan adalah vitamin D3. Berikut juga ini kami informasikan informasi singkat mengenai lead tersebut. Selanjutnya adalah company name-nya bernama PT Raja Wali Nusindo, di mana untuk keterangan dari company-nya juga akan nanti kami masukkan di dalam demonstrasi dengan aplikasi Odoo SOD, dan untuk produk yang ditawarkan adalah vitamin A. Kemudian bagian sales akan melakukan follow up terhadap leads dengan menghubunginya beberapa kali sampai menemukan sales opportunities. Setelah itu, tim sales harus mengubah kedua leads tersebut menjadi opportunity. Leads harus dirubah menjadi opportunity agar perusahaan dapat mengirimkan quotation kepada leads. Berikut adalah keterangan mengenai opportunity yang nanti akan saya demonstrasikan. Di mana untuk PT Mensa Bina Sukses, expected revenue-nya adalah 180 juta dengan kuantiti 2.000 box vitamin D3, di mana probability-nya pembelian adalah 90% dan expected closing adalah 1 Agustus, dan priority-nya ini saya tandai dengan bintang 3. Kemudian untuk leads yang berikutnya adalah dari PT Raja Wali Nusindo untuk produk vitamin A. Ya, kemudian expected revenue adalah 99 juta, yakni 1.000 box produk vitamin A dengan probability 50%, karena setelah dicek ke bagian inventory ternyata produk vitamin A itu tidak sampai 1.000 box, sehingga tentu saja probability untuk mendapatkan transaksi di PT Raja Wali Nusindo ini akan jauh lebih kecil dibandingkan dengan PT Mensa Bina Sukses, di mana prioritinya kami tandai dengan bintang 2. Selanjutnya, setelah dilakukan meeting untuk mempresentasikan proposal bisnis dengan kedua perusahaan tersebut, hanya opportunity di PT Mensa Bina Sukses yang akhirnya dimenangkan. Sementara itu, opportunity dari PT Raja Wali Nusindo tidak berhasil dimenangkan. Tadi yang setelah saya paparkan dikarenakan jumlah stok yang dimiliki PT Abadi Vita Farma tidak mencukupi kebutuhan dari perusahaan tersebut. Setelah itu, bagian sales akan membuat quotation berupa surat penawaran harga kepada PT Mensa Bina Sukses. Quotation itu berisikan data sebagai berikut. Mengenai yang pertama adalah expired date dari quotation tersebut, yakni 1 September 2025, payment terms-nya immediate payment, produk vitamin D3, kuantitinya 2.000 box, dan unit price-nya itu sebelum PPN 180 juta. Setelah quotation dikirimkan ke PT Mensa Bina Sukses, kemudian PT Mensa Bina Sukses akan merespon. Dan apabila disetujui, maka bagian sales akan membuat sales order. Selanjutnya, setelah memeriksa ketersediaan barang, bagian warehouse PT Abadi Vita Farma akan mengirimkan atau delivery produk ke PT Mensa Bina Sukses. Nah, kemudian beberapa hari kemudian atau dalam jangka waktu yang sudah disepakati bersama, karena barang sudah diterima oleh PT Mensa Bina Sukses, maka bagian finance and accounting PT Abadi Vita Farma akan mengirim tagihan atau customer invoice ke PT Mensa dalam bentuk regular invoice sesuai dengan term of payment, finance dan accounting dari Abadi Vita Farma. Sehingga kemudian PT Abadi Vita Farma akan menerima uang pembayaran atau cash in dari Mensa Bina Sukses dan kemudian akan mengkonfirmasinya. Nah, di mana untuk tahapan ini akan dilaksanakan oleh user accounting dan finance.
Ya, kita akan masuk ke dalam demonstrasi menggunakan aplikasi Udo SOD. Sebelumnya, karena kita juga akan melakukan demonstrasi dari sistem leads, sehingga kita membutuhkan untuk memastikan modul CRM ini sudah diaktifasi. Ya, ini telah saya aktifasi lebih dulu seperti ini. Tentu saja kita harus memastikan untuk melakukan kita harus memastikan bahwa user yang kita gunakan adalah user dari sales untuk mengerjakan aplikasi pada model CRM dan sales. Ya, selanjutnya kita akan masuk ke dalam modul CRM, kemudian kita akan masuk ke dalam new dari generate leads, ya. Oke, baik. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam menu CRM, kemudian kita akan masuk ke dalam general leads, ya. Kita pilih pipeline, kemudian kita klik new, ya. Seperti ini kurang lebih tampilan pertamanya. Kemudian kita isi informasi yang dibutuhkan, yakni PT Mensabina Sukses, emailnya sebagai berikut, kemudian expected revenue-nya dari 2000 box itu adalah 180 juta. Ya, kita add. Kemudian selanjutnya jangan lupa kita juga masukkan untuk leads yang kedua PT Raja Wali Nusindo dengan keterangan sebagai berikut dan expected value-nya adalah 99 juta. Kemudian kita klik add. Ya, setelah kita selesai dari tahap itu, tampilan yang akan dihasilkan adalah sebagai berikut, yang artinya adalah kita telah berhasil melakukan add dari new leads untuk perusahaan Abadi Vita Farma. Ya, sebagai berikut. Nah, kemudian tentu saja setelah dievaluasi dan melakukan penawaran kepada dua belah pihak, ya, kita akan masuk untuk mengevaluasi masing-masing opportunity dari kedua leads tersebut. Ya, kita akan mengawali dengan PT Raja Wali Nusindo. Ya, di sini karena ada kendala untuk stok, maka untuk PT Raja Wali Nusindo ini probability-nya hanya 50% karena yang kita tawarkan atau yang diperlukan oleh PT Raja Wali Vita Farma adalah 1000 box, sedangkan stok kita hanya 550 box. Baik, ya, kemudian kita tandai 50%, ya, kemudian nanti juga kita akan tandai untuk kategori priority-nya hanya bintang 2. Ya, kita terkendala dengan stok, maka kita harus menandai untuk transaksi leads dengan PT Raja Wali Nusindo itu kita tandai loss, ya. Kita tuliskan di sini alasannya tidak cukup untuk stok yang ada, kemudian company kita sedang menunggu untuk bahan baku untuk produksi selanjutnya. Kita kemudian klik mark as loss. Ya, di sini dapat terlihat bagian sales ini sudah memberikan informasi progres, ya, karena tidak enough stock, kemudian ditandai bahwa loss, sehingga sudah teridentifikasi di sini ditandai di sistem udunya di loss. Selanjutnya kita masuk ke PT Mensabina Sukses, ya. Setelah kita isikan semua keterangan PT Mensabina Sukses, ya, kemudian juga kita tuliskan expected closing dari penawaran ini kapan, yakni bulan Agustus 1 Agustus 2025, kita berikan priority untuk bintang 3 dan probability-nya untuk kita berhasil di transaksi ini ada 90%, ya. Dan sudah kita cek tidak ada masalah untuk quantity stock, sehingga kita tandai won, ya. Karena kita sudah menandai won, maka otomatis di sistem Udo SOD ini juga akan terinformasikan atau ditandai dengan won. Ya, selanjutnya kita masuk ke dalam sistem Udo SOD sendiri, ya. Tampilan di luar ketika kita masuk ke dalam dashboard CRM, ini terlihat di pilihan leads bahwa untuk new leads itu sudah tidak ada karena tadi sudah kita proses, yang ada hanyalah pemenangnya. Untuk leads pemenangnya yang kira-kira akan melakukan transaksi dengan Abadi Vita Farma seperti ini. Selanjutnya kita klik untuk keterangan di sini, kita klik nanti tampilannya seperti ini, ya. Kemudian selanjutnya untuk membuat atau menawarkan quotation, kita harus klik new quotation, ya, sesuai dengan penawaran yang ingin kita tawarkan ke perusahaan tersebut, ya. Kemudian selanjutnya kita akan melengkapi, ya, keterangan di sini seperti add produk, kemudian kuantitinya berapa, kemudian harganya itu dalam mata uang apa, kemudian expiration date dari quotation yang kita tawarkan itu kapan, kita isi semuanya. Ini coba saya isi menjadi seperti ini, ya, di mana saya rubah untuk produk, yakni produk yang ditawarkan Vita D3, kuantitinya 2000 box, kemudian unit price-nya 1 box itu 90.000, tax dari transaksi ini adalah 15%, sehingga nilai dari 180 juta nanti akan ditambah dengan 15%, ya. Kemudian untuk expiration date dari quotation ini adalah tanggal 30 bulan Juni, ya. Kemudian selanjutnya kita akan mengirimkan quotation ini by email kepada PT Mensabina Sukses, ya. Kita cek kembali subjeknya, kemudian quotation-nya apakah sudah sesuai dengan harga dan kuantiti yang kita tawarkan, baru kita klik send. Baik. Nah, kemudian setelah kita menunggu konfirmasi dari PT Mensabina Sukses, selanjutnya ketika sudah ada persetujuan dari mereka, tentu saja kita akan mengkonfirmasi bahwa quotation yang kita tawarkan itu dapat dilakukan ke tahap selanjutnya menjadi sales order.
ya. Sehingga tim sales ini akan menekan tombol confirm sehingga sales order sendiri ini akan tercipta. Selanjutnya, dari sales order yang tercipta tersebut, ini akan men-trigger pengiriman barang. Nah, pengiriman barang dari PT Abadi Vita Farma akan dilakukan oleh user warehouse atau bagian yang mengurus inventory. Ya, kira-kira tampilannya seperti ini jika saya mengubah ke dalam user warehouse. Kemudian di dalam data inventory sendiri ya untuk bagian inventory-nya sudah ada keterangan bahwa per hari ini itu sudah ada sales orders yang tercipta sehingga akan men-trigger terjadinya delivery order yang akan nanti dilayani oleh user dari inventory atau warehouse itu sendiri yang akan dilanjutkan oleh teman saya Ibu Vivi. Ya, selanjutnya saya akan langsung masuk ke dalam program accounting ya karena masih berhubungan dengan sales order yang tadi tercipta. Baik, ya. Kita akan masuk dengan masih menggunakan user sales ya, karena tadi sudah ada sales order yang tercipta ya, kita ke depannya akan meng-create invoice ya. Tetapi seperti yang kita tahu, invoice itu sendiri sebetulnya akan di-create oleh bagian accounting dan finance, bukan bagian dari sales ya. Kemudian saya akan masuk bahwa create invoice ini kita menggunakan regular invoice ya kita create dulu draft invoice-nya ya sebelum akan diteruskan ke dalam user dari accounting. Kita create draft invoice. Ya, setelah itu saya akan berpindah ke invoice dari user accounting dari PT Abadi Vita Farma seperti ini ya. Kemudian dari tampilan dashboard dari user accounting ya kita masuk ke dalam customer kemudian invoice ya. Kita akan lihat outstanding invoice kita yang masih dalam bentuk draft. Nah, kemudian kita temui di sini ternyata betul ada transaksi di hari ini kepada customer PT Mensabina Sukses ya ini masih draft sehingga belum ada nomor dari invoice ya. Kemudian untuk jumlahnya bisa dilihat betul 207 juta ya, sudah dengan PPN. Ya, kemudian kita klik. Nah, setelah kita klik ya kita periksa kembali bahwa produk maupun quantity yang ditawarkan sesuai, kita klik confirm ya sehingga invoice itu tercipta nantinya. Kemudian selanjutnya setelah itu kita lihat di sini di bagian log note activity ya terlihat bahwa user dari accounting ini sudah melakukan konfirmasi dari invoice tersebut yang sebelumnya masih draft dikirimkan dari user sale ya. Kemudian kita klik send and print dari invoice tersebut ya. Nah, dengan demikian itu akan men-trigger email pengiriman invoice dari user accounting kepada PT Mensabina Sukses ya. Kita pastikan di sini resipien dari email ini adalah PT Mensabina Sukses, subjeknya dari PT Abadi Vita Farma yakni untuk invoice dari barang yang telah dilakukan pengiriman sebelumnya ya. Kemudian ada lampirannya, kemudian kita send. Ya. Berikut tampilan dari invoice-nya kurang lebih nanti akan juga dapat kita lihat pada lampiran yang ada. Ya, selanjutnya setelah invoice dikirimkan tentu saja kita dalam masa menunggu pembayaran dari PT Mensa Bina Sukses. Kemudian setelah dalam waktu yang disepakati perusahaan Mensa tersebut sudah melakukan pembayaran, bagian accounting dari PT Abadi Vita Farma itu harus melakukan konfirmasi. Setelah mengirimkan invoice ke PT Mensa Bina Sukses, kemudian pihak yang bersangkutan akan melakukan pembayaran. Setelah dilakukan pembayaran ke PT Abadi Vita Farma, pihak accounting dan finance dari PT Abadi Vita Farma harus melakukan register payment atau mengkonfirmasi dari payment tersebut. Ya, kemudian kita klik create payment untuk mengkonfirmasi. Ya, di sini setelah bagian accounting meng-create payment, ini berarti invoice yang tersebut sudah ditandai bahwa sudah terbayarkan ya dengan tanda seperti ini in payment. Ya, selanjutnya jika kita lihat pada dashboard accounting ya, pada bagian invoice ini dapat kita lihat bahwa invoice yang tadinya draft itu sudah sukses bahkan sudah masuk ke dalam kategori sudah terbayarkan atau sudah in payment. Begitu, sekian pemaparan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.